Oke, selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak dosen. Di sini saya mewakili kelompok 3 yang membahas tentang pemilihan lokasi. Nama-nama kelompok itu pertama, saya sendiri Algonis Marmata, dan yang kedua yaitu Sangkiani Riri, yang ketiga Mark Tumbler, yang keempat Sherin Rako, dan yang terakhir yang kelima itu Efraim Tempo. Bukan berarti karena saya presentasi sendiri teman-teman saya tidak ikut berpartisipasi untuk hal ini. Inilah bentuk partisipasi kami, bentuk partisipasi teman-teman saya menghasilkan hasil diskusi PowerPoint tersebut. Mungkin presentasi ini hanya dapat kami laksanakan dengan fasilitas seperti ini karena keterbatasan fasilitas. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak dosen. Di sini saya akan membuka presentasi, yaitu pertama presentasi bab 4 pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi ada yang dinamakan pertimbangan pemilihan lokasi. Banyak yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Ada berbagai macam pertimbangan yang harus dilakukan oleh usahawan dalam pemilihan lokasi. Ada banyak pendapat-pendapat oleh para ahli. Yang pertama itu pertimbangan menurut Russell dan Taylor tahun 2000, oleh Chase, Ecoleno, dan Jacob tahun 2001. Di sini saya tidak membahas tentang apa pendapat mereka. Saya akan masuk langsung ke dalam materi. Yang pertama itu perencanaan jangka panjang perusahaan. Perusahaan itu harus memikirkan bagaimana jangka panjang suatu perusahaan tersebut. Jangan hanya memikirkan jangka pendek suatu perusahaan, karena kita berpikir perusahaan itu memikirkan tentang goals yang akan datang sejauh-jauh mungkin Anda pikirkan. Dalam perencanaan jangka panjang perusahaan, kita harus memikirkan yang namanya ekspansi. Ekspansi itu peningkatan kapasitas produk. Kenapa pemilihan lokasi itu sangat penting dipikirkan yang namanya dalam pemilihan lokasi itu penting? Kenapa? Karena dalam perencanaan jangka panjang perusahaan itu kemungkinan besar akan ada yang namanya ekspansi peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini yang dimaksud dalam jenis produk. Di dalam jangka panjang yang akan datang, mungkin akibat kepamoran, akibat suatu perusahaan itu naik daun, maka akan ada yang namanya peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini yang mendorong perusahaan harus memiliki lokasi yang lebih besar, karena kapasitas awal yang tadinya pembukaan perusahaan itu menjadi menaik. Jadi butuh yang namanya pemilihan lokasi yang lebih luas nantinya untuk jangka panjang. Dan yang kedua itu namanya diversifikasi produk perusahaan. Diversifikasi produk perusahaan itu seperti macam-macam jenis produk yang dihasilkan. Untuk mengantisipasi yang namanya diversifikasi produk perusahaan, kita harus memiliki lokasi. Lokasi yang kita miliki harus lebih nantinya, karena untuk jenis-jenis produk yang kita hasilkan pasti memiliki pengolahan masing-masing. Jadi kita harus membutuhkan yang namanya lokasi yang lebih memfasilitasi akan hal itu. Yang tahap kedua itu namanya kita harus memikirkan yang namanya kedekatan dengan pasar dan sumber bahan. Kedekatan pasar dan sumber bahan itu sangat mempengaruhi dalam yang namanya produksi ataupun pemasaran. Dalam manajemen produksi itu sangat dipentingkan. Yang pertama, untuk jenis bahan usaha yang akan dilakukan. Jika bahan itu mudah diangkut. Yang kedua, pabrik yang memerlukan bahan baku dalam volume yang besar. Yang ketiga, berat keluaran ditambah proses pengelolaan bahan lebih mahal dan sulit. Di sini untuk ciri-ciri bahan baku tersebut disarankan untuk usahawan itu membangun suatu perusahaan di dekat yang namanya pasar. Untuk nantinya mengurangi yang namanya biaya transportasi, karena berat yang dihasilkan, berat yang misalnya seperti saya akan memberikan contoh itu seperti sebuah pengolahan
yang tadinya bahan bakunya itu ringan, tidak begitu berat, cuma setelah diolah dia menjadi bahan baku yang cukup berat. Nah, yang dimana nantinya akan mempengaruhi yang namanya biaya transportasi. Maka daripada itu, untuk meminimalisir hal tersebut, untuk tipe bahan baku seperti ini harus dibuat di daerah ataupun di suatu tempat yang mendekati pasar, yang dekat pasar, yang nantinya akan mengurangi, meminimalisir yang namanya biaya transportasi, biaya seperti itu. Yang kedua, untuk ciri-ciri bahan baku, yaitu seperti bahannya sulit diangkut. Yang kedua itu bahan mudah susut dalam proses pengolahan. Yang terakhir itu pabrik yang memerlukan bahan baku dalam volume besar. Untuk ciri-ciri tersebut, ciri-ciri bahan baku tersebut, maka usahawan lebih baik membangun suatu usaha itu di dekat yang namanya sumber bahan. Karena kita tahu sendiri, tipe sumber bahan ini dia mudah susut. Jika kita meletakkan suatu usaha dengan tipe sumber bahan yang mudah susut kita buat di dekat pasar, kemungkinan di dalam proses transportasi menuju dari sumber bahan menuju ke pabrik itu akan mengakibatkan penyusutan yang nantinya mengakibatkan kerugian dalam perusahaan. Untuk kedekatan dengan pasar dan sumber bahan, mungkin hanya itu yang saya katakan, mungkin cukup jelas. Yang ketiga itu namanya iklim bisnis. Iklim bisnis. Suatu iklim bisnis yang baik dapat meliputi hadirnya bisnis yang serupa ukurannya. Di dunia nyata sering dijumpai intervensi pemerintah lokal atau daerah, yaitu untuk melokasikan industri di suatu area agar mudah untuk mengatur kegiatan industri di daerahnya. Guna dan iklim bisnis yaitu untuk perusahaan industri diberikan subsidi dan insentif pengurangan pajak, serta tersedianya fasilitas pendukung untuk mendorong perusahaan industri. Di sini suatu usahawan yang ingin membangun usaha harus memikirkan yang namanya iklim bisnis. Iklim bisnis itu dapat dipengaruhi oleh pemerintah, yaitu seperti subsidi dan insentif yang diterangkan tadi, pengurangan pajak, serta tersedianya fasilitas pendukung untuk mendorong perusahaan industri. Di sini, jika suatu usaha tidak mempertimbangkan yang namanya iklim bisnis, jika dia membangun usaha di suatu tempat yang fasilitasnya tidak mendukung, mungkin itu akan membuat perusahaan itu tidak akan bertahan lama. Dan yang keempat itu biaya total produksi. Kita harus memikirkan yang namanya biaya total produksi. Biaya total produksi itu mendorong pengusaha untuk memilih lokasi yang meminimkan cost atau biaya operasi. Di dalam biaya total yang dimaksud antara lain: 1. Pemasukan bahan, 2. Pendistribusian dan pemasaran output, yang ketiga upah buruh, yang keempat harga tanah, yang kelima biaya konstruksi, yang keenam beban pajak, dan yang terakhir itu biaya energi dan pengeluaran lainnya. Yang kelima itu ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur ini sangat penting menunjang suatu usaha, di mana yang terdapat dalam infrastruktur yang harus kita pertimbangkan itu: 1. Jalan raya, fasilitas yang sangat utama untuk melaksanakan transportasi, pengiriman bahan baku ataupun bahan jadi. Yang kedua itu rel kereta api. Ini sebenarnya tergantung dari usaha apa dan lokasinya di mana. Kita tahu tidak semua daerah itu ada yang namanya rel kereta api. Jadi yang terbanyak itu sebenarnya jalan raya. Kenapa dibuat di urutan yang nomor pertama? Dan yang ketiga itu hubungan udara. Hubungan udara juga penting untuk yang namanya pengiriman antar pulau. Untuk yang rel kereta api itu untuk mengatasi namanya kemacetan. Untuk yang keempat itu pasokan listrik. Pasokan listrik pasti sangat penting dalam suatu perusahaan. Ini untuk mendukung jalannya suatu produksi, mendukung suatu segala yang ada di dalam usaha. Yang kelima itu air, dan yang keenam sarana telekomunikasi, dan yang ketujuh itu energi. Yang keenam itu ketersediaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja. Untuk usahawan harus memikirkan di dalam suatu daerah, pemilihan lokasi yang kita lakukan, apakah tersedia yang namanya tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja itu seperti apa. Kita harus memikirkan yang namanya kualitas, jangan yang kuantitas. Walaupun kuantitas itu sangat penting juga nyatanya, cuma kita harus memikirkan yang pertama kualitas. Di lokasi harus tersedia yang namanya pasukan tenaga kerja yang diperlukan oleh usahawan.
pabrik maupun jasa, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang saya katakan tadi sebelumnya. Pasokan tenaga kerja yang memadai dan upah yang relatif murah akan menjadi salah satu insentif dalam pemilihan lokasi. Untuk yang ketujuh yang namanya ketersediaan pembekal. Ketersediaan pembekal. Ketersediaan pembekal itu mitra usahawan dalam mengelola bisnis. Yang kedua itu pembekal yang handal ialah tulang belakang usaha industri dan jasa. Yang ketiga itu ketersediaan pembekal baik berupa leveransi, bahan kebutuhan maupun penyediaan komponen produk yang dibutuhkan oleh usaha industri menjadi daya tarik pemilihan lokasi. Nah, kita lanjut yang namanya kedelapan. Kedelapan itu namanya kebijaksanaan pemerintah dan risiko politik. Nah, kita tidak dapat pungkiri di dalam suatu usaha itu harus ada peran pemerintah dan peran politik. Kebijaksanaan pemerintah seperti menggunakan bahan lokal, tenaga kerja lokal, dan alih teknologi. Dan untuk yang namanya resiko politik, seperti diharuskan menghasilkan produk jadi atau komponen siap rakit. Kedua hal tersebut yang menjadi hambatan dalam memilih lokasi bagi usahawan. Nah, jadi setiap usaha itu harus memikirkan, harus mempertimbangkan tentang tahap yang kedelapan itu kebijaksanaan pemerintah dan risiko politik. Karena kebijaksanaan pemerintah dan risiko politik dapat menghambat suatu perkembangan perusahaan yang ingin menghasilkan produk-produk yang lebih inovasi. Untuk yang kesembilan itu zona perdagangan bebas. Zona perdagangan bebas itu sangat penting kita pertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Kita harus memikirkan lokasi itu masuk dalam zona perdagangan bebas atau tidak, ataupun dekat dengan zona perdagangan bebas atau tidak. Guna dari zona perdagangan bebas yaitu untuk memudahkan pemodal asing khususnya untuk memilih wilayah tersebut. Begitu juga dengan biaya masuk yang mungkin akan dicabut. Nah, seperti kita tahu, untuk pemilihan lokasi yang zona perdagangan bebas, Pak, contohnya di daerah Sumatera, Pulau Sumatera yaitu Pulau Batam. Pulau Batam itu bisa dikatakan dengan black market, perdagangan bebas atau perdagangan gelap. Di sana biaya cukai itu sangat minim ataupun bahkan tidak ada sama nihil. Nah, maka di situ banyak yang namanya investor-investor asing ataupun pemilik modal asing yang ingin melakukan saham dalam hal itu karena tidak adanya biaya cukai atau pemotongan atau bahkan pajak cuman minim mungkin nanti. Masuk yang ke-10 yang namanya blok perdagangan. Blok perdagangan itu perjanjian antar pemerintah yang bertujuan mengurangi atau menghapus hambatan dagang ataupun tarif dan lain-lain antara negara-negara yang menandatanganinya. Perjanjian ini biasanya bagian dari organisasi antar pemerintah dan regional. Yang ke-11 itu keamanan. Keamanan ini sangat penting untuk suatu. Jika Anda memilih lokasi yang tidak aman, mungkin ini tidak akan mendukung suatu perusahaan itu untuk mencapai yang namanya jangka panjang, atau juga yang namanya investasi dari perusahaan-perusahaan asing yang membantu suatu usaha Anda. Jadi Anda harus mempertimbangkan yang namanya lokasi yang aman. Pada tahap ini usahawan harus mempertimbangkan akan keamanan lokasi. Tanpa jaminan keamanan, usahawan akan ragu dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut. Maka keamanan itu penting untuk suatu usaha. Penerimaan masyarakat lokal, itu yang ke-12, penerimaan masyarakat lokal. Tahap ini juga sangat penting baik dalam aspek sosial, budaya, keyakinan, tata nilai masyarakat, dan adat istiadat masyarakat lokal harus diperhitungkan dalam pemilihan lokasi. Seperti contohnya di suatu daerah Manado khususnya ataupun Minahasa, kita tahu ada kearifan lokal di sini. Masyarakat Minahasa khususnya menyukai namanya masakan pedas. Nah, jika Anda membangun suatu usaha yang tidak bersangkut pautan makanan pedas, mungkin Anda tidak harus memilih yang namanya di daerah tersebut. Anda harus memilih di suatu daerah yang tidak menyukai makanan pedas, tapi menyukai makanan manis. Jadi, Anda harus memikirkan yang namanya kearifan lokal tersebut untuk mendorong perkembangan perusahaan Anda, jalannya suatu perusahaan Anda. Yang ke-13 itu keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing diciptakan pada suatu home base, tempat kedudukan, dengan disertai rumusan strategi tertentu, produk inti dan teknologi proses diciptakan, dan
suatu kebijakan produksi massa penting dipertimbangkan. Suatu perusahaan perlu memindahkan home base dari suatu negara ke negara lain untuk merangsang inovasi dan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk daya saing global. Untuk tahapan yang kedua itu metode pemilihan lokasi. Di dalam tadi di bab 4 dibilang pemilihan lokasi. Di sini kita memikirkan yang namanya metode untuk pemilihan lokasi. Di dalam aktivitas pemilihan lokasi ada beberapa metode analisis antara lain. Yang pertama, factor rating method. Yang kedua, pusat titik berat. Yang ketiga, metode median sederhana. Dan keempat, transportasi metode. Yang kelima itu heuristic method. Yang pertama itu factor rating method. Metode pembobotan faktor atau factor rating method ini merupakan metode yang banyak digunakan karena mengkombinasikan kuantitas dan kualitatif dalam menentukan lokasi pabrik yang terbaik untuk manufacturing maupun perusahaan jasa. Berikut ada beberapa langkah yang dilakukan untuk metode ini. Yang pertama, identifikasi faktor-faktor yang penting yang akan dianalisis di lokasinya. Yang kedua, berikan bobot atau nilai pada masing-masing faktor berdasarkan tingkat pentingnya dari masing-masing lokasi yang Anda pilih. Yang ketiga itu, tentukan lokasi-lokasi alternatif. Alternatif namanya pengganti yang mungkinnya nanti menjadi cadangan. Yang keempat itu, berikan nilai pada masing-masing lokasi alternatif berdasarkan faktor-faktor. Jadi kita memberikan suatu nilai kepada masing-masing lokasi A, lokasi B, lokasi C berdasarkan faktor-faktor yang kita tentukan. Dan yang kelima itu, bandingkan dan pilih lokasi alternatif yang memiliki total nilai tertinggi. Dari semua perbandingan yang Anda lakukan dari antara perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, Anda lihat nilai yang tertinggi dari masing-masing faktor itu mana. Jika ada nilai yang tertinggi, maka itu yang kita akan pilih sebagai lokasi. Nah, itu indikatornya mungkin bisa dilihat seperti ini. Yang kedua, pusat titik berat. Metode ini cocok untuk diterapkan untuk melakukan pemilihan lokasi tunggal dari yang akan didirikan dengan mempertimbangkan sumber bahan. Untuk mengaplikasikan metode ini perlu menggunakan garis ordinat sumbu togak Y dan sumbu datar X. Nah, untuk metode ini dikhususkan kepada suatu lokasi yang Anda pilih hanya tunggal, tidak ada alternatif lain. Nah, untuk itu Anda harus membandingkan dari segi sumber bahan yang ada. Rumus yang dilakukan itu bisa di CX sama dengan KI sama dengan I DX VI per KI sama dengan IV1. Mungkin cukup sampai, mungkin tidak dapat bisa dilihat sekali, mohon maaf sebelumnya. Untuk yang ketiga itu metode median sederhana. Metode ini dasarnya mirip dengan metode pusat titik berat. Aplikasi butuh beberapa langkah. Metode ini hampir sama dengan pusat titik berat. Aplikasinya butuh beberapa langkah. Yang pertama, hitung jumlah atau volume bahan yang akan diangkut. Yang kedua, cari median dari volume angkutan. Yang ketiga, buat titik koordinat X dan Y tiap sumber. Yang keempat, urutkan sumber bahan berdasarkan jaraknya ke X dan ke Y. Yang kelima, pilih sumber terdekat sampai mencapai median dan titik di masa di mana median dicapai menunjukkan XO dan YO. 6. Hitung selisih mutlak antara lokasi sumber XO dan YO. Cari nilai biaya angkutan, cari lokasi yang optimal. Yang keempat itu transportasi metode. Metode ini khusus program linear yang dirancang untuk mendistribusikan produk dari beberapa sumber ke beberapa daerah tujuan dengan biaya distribusi yang minimum dan kontribusi yang maksimum. Ini untuk bab suplemen, bab penambahan. Dari bab 4 itu ada yang namanya aplikasi metode transportasi yang kita katakan tadi. Untuk di dalam aplikasi metode transportasi itu ada yang namanya prosedur meminimumkan biaya distribusi. Itu ada langkah-langkah seperti nyatakan program dengan jelas. 2. Aplikasikan metode alokasi awal. 3. Evaluasi hasil alokasi awal. Yang keempat, evaluasi derajat optimal program minimum. Yang kelima, modifikasi solusi yang ada yang syarat optimal dalam butir keempat tidak terpenuhi. Yang kelima itu ulangi langkah 3, 4, 5 sampai dicapai kondisi optimal.
ada yang namanya metode ABL. Metode ABL ini metode sudut barat laut. Nah, short barat laut mungkin begitu. Metode yang paling sederhana untuk mencari solusi awal dari transportasi. Ciri dari metode ini adalah alokasi satuan belum memandang biaya transportasi. Berarti dia belum memandang yang namanya biaya transportasi. Langkah-langkah penyelesaiannya itu seperti ini. Yang pertama, mulai dari sudut kiri. Atas tabel dan alokasikan sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Dua proses pertama akan menghabiskan penawaran pada sumber 1 dan atau permintaan pada tujuan 1. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dengan keperluan permintaan telah dipenuhi. Untuk metode yang kedua itu FAM, metode transportasi FAM atau Focus Approximation Method adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal, initial solution. Perbedaan antara metode FAM dengan dua metode transportasi lainnya yaitu dalam metode FAM, distribusi yang dilakukan biasanya sudah mendekati biaya minimum. Berarti distribusi yang kita lakukan dalam FAM, perhitungan yang kita lakukan dalam FAM sudah mendekati yang namanya biaya minimum. Sehingga biasanya hanya diperlukan satu kali perhitungan solusi akhir. Jadi tidak akan ada yang namanya pengulangan. Beda dengan seperti yang perhitungan dari sel tadi yang harus ada pengulangan. Sedangkan FAM ini tidak ada yang namanya pengulangan. Langkah-langkah kerjanya itu hitung selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, dinamakan dengan biaya penalti atau opportunity cost. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya peneliti terbesar jika biaya penalti pada baris atau kolom adalah sama. Pilih biaya peneliti yang mempunyai nilai biaya transportasi paling rendah. Yang ketiga itu dari sel yang sudah dipilih, alokasikan jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum. Yang terakhir itu ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan yang saya lakukan dalam presentasi. Kiranya Bapak dosen bisa memaafkan. Saya Albono Simbamata dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. God bless you.